Jadi si hidroksiapatite atau yang kita singkat HAP ini itu dia itu mineral. Mineral yang ada di tubuh kita, tepatnya di gigi sama di tulang. Analoginya tuh gini, misalnya ada suatu bangunan, dia itu dibangun dari batu bata ya. Ketika ada batu bata yang bolong-bolong, itu adalah si enamel kita yang sudah mulai ngilu. Oke, kalau ditanya sebenarnya kumur pakai air garam itu benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Karena kalau misalnya air garam itu dia cuma bersifat Halo semuanya, selamat datang di Narsis Ngobrol Asik seputar inovasi senyum bareng sama aku Aiko dan di samping aku ada Dokter Tarsado. hai. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai nih dok, jadi aman aja ya. Ya. Tentunya hari ini juga masih seputar edukasi soal kesehatan kesehatan gigi dan mulut, betul. Nah, hari ini aku Aiko yang akan menjadi host dalam episode kali ini, dan hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget nih, yaitu tentang sesuatu yang sering banget dialamin sama kita-kita. Apa tuh? Gitu, yaitu gigi sensitif nih dok. Ya. Nah, aku mau tanya dulu nih sebelum kita lanjut ngobrol. Teman-teman tuh pernah nggak sih yang namanya ngalamin lagi minum dingin atau lagi makan yang panas-panas, yang seger gitu, tapi tiba-tiba giginya tuh ngilu gitu. Atau tiba-tiba tuh giginya sensitif gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya permasalahan yang sama, hari ini tuh pas banget karena kita di sini juga akan ngobrol-ngobrol sama Dokter Tarsado. Oke, Dok, aku pengen tanya nih, mungkin akan jadi mewakilkan juga ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nanti juga yang nonton. Gigi sensitif itu apa sih dok? Oke, jadi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, kalau dari semua pasien-pasien yang aku sering temui itu kasusnya tuh pasti kayak gini. Jadi gigi sensitif atau tiba-tiba kayak, dok saya minum dingin gigi saya sensitif banget, dok saya makan yang manis gigi saya sensitif. Nah, kalian harus tahu dulu, kalau gigi sensitif itu disebabkan oleh menipisnya lapisan terluar gigi kita. Lapisan terluar gigi kita itu namanya enamel. Nah, si enamel ini itu menipis bisa karena pH mulut kita yang asam atau mungkin karena terlalu sering mengkonsumsi sesuatu yang manis atau bergula. Nah, maka dari itu, akibat dari konsumsi yang rutin manis-manis ini, mulut kita menjadi asam, si enamel kita itu dia tipis, menipis dia, terkikis karena asam tadi. That's why kalau kita terlalu sering bisa menyebabkan giginya jadi sensitif, jadi kayak ngilu gitu. Oke, jadi berarti rasa ngilu itu sendiri muncul itu karena lapisan pelindungnya mulai terbuka menipis, gitu betul, ya? Mulai terbuka. Oke, kalau nih dok kita bisa kan tadi menipis tuh, berarti Menipis, kan kita harus melakukan gimana caranya supaya mengembalikan lagi nih ke kondisi enamel yang lebih baik gitu. Nah, dengan cara seperti itu berarti gigi kita bisa otomatis langsung berhenti ngilunya ya? Betul. Jadi kalau misalnya gigi kita sudah mulai menipis, sudah mulai kayak terkikis karena kita sering mungkin konsumsi yang asam-asam atau yang bergula tinggi atau mungkin bersoda, ketika tubulus dentinnya tadi terbuka, itu bisa kita tutup kembali dengan satu bahan yang sejenis dengan gigi. Oke, jadi kita punya mindset dulu ya. Kalau gigi kita itu 97%-nya itu terbuat dari namanya mineral hidroksiapatite. Oke, si hidroksiapatite ini itu lapisan yang menutupi gigi kita 97%. Nah, ketika dia terkikis menipis, kalau gitu ya ibaratkan batu bata yang hilang ya kita ganti dengan batu bata kan. Betul. Nah, maka dari itu kita cari pengganti yang sama dengan penyusun gigi kita. Itu si hidroksiapatite. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya gigi kita sudah mulai ngilu atau enamelnya sudah menipis atau sudah mulai terbuka tubulus dentinnya, kita bisa menyembuhkannya dengan cara pakai sesuatu yang mengandung hidroksiapatite. Kayak gitu. Jadi bisa kembali sembuh tuh. Noted. Berarti kalau misalkan kita aku recap ya dok, izin recap. Jadi kalau misalkan memang enamel kita sendiri itu terkikis, itu kita bisa menanggulanginya atau kita bisa memperbaikinya lah ya dok, itu dengan penggunaan mineral ataupun penggunaan bahan yang mengandung hidroksiapatitnya. Betul. Oke. Aku pengen bahas lebih dalam nih dok mengenai hidroksiapatite ini gitu ya. Jadi sebenarnya tuh secara lebih detail, hidroksiapatite ataupun HAP ini apa sih dok? Jadi si hidroksiapatite atau yang kita singkat HAP ini itu dia tuh mineral yang ada di tubuh kita, tepatnya di gigi sama di tulang.
Nah, jadi kalau di gigi kita itu biasanya dia ada 97%. Itu adalah mineral yang sangat kuat dan kokoh untuk melapisi permukaan luar gigi kita. Atau juga dia itu bisa dibilang sama kayak kalsium fosfat, itu bentuk mineralnya dia. Itu definisi dari HAP tadi. Gitu. Oke, jadi sebenarnya tubuh kita sendiri itu udah kenal ya dok sama HAP ini ya? Dia udah punya dalam tubuh kita sendiri, tepatnya di tulang dan di gigi kita. Oke, berarti bisa dibilang karena tubuh kita juga udah kenal ya dok. Jadi memang selain aman, ini juga sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan apapun yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi udah bukan zat asing lah gitu ibaratnya ya. Jadi ketika ada HAP masuk ke tubuh kita, ya tubuh kita nggak akan kaget. Karena itu kan sesama kita, itu kan kita punya. Jadi ketika ada HAP masuk ke tubuh kita akan menyimpan pada tempatnya. Contoh, kalau misalnya di gigi kita itu kan 97% ada di enamel. Kalau di dentin dia ada 70% dan dia itu di bagian cementum atau akar itu ada 60%. Kayak gitu. Oke, wah menarik banget ya dok ya ternyata ya. Aku boleh nggak sih berargumen nih bahwa misalkan kan HAP itu kan kalau untuk perawatan gigi pasti kan yang paling umum kita temukannya mungkin di pasta gigi ya dok. Berarti bisa dibilang nggak sih bahwa pasta gigi yang mengandung HAP ini bisa dibilang bahwa dia seperti suplemen juga untuk gigi? Oke, jadi kalau dibilang suplemen, dia emang suplemen tapi bukan suplemen yang kita minum secara vitamin per oral ya gitu. Jadi kalau adanya si HAP ini itu bisa membantu proses yang terjadi namanya demineralisasi. Nah, demineralisasi ini apa sih dok? Terjadinya penipisan lapisan enamel kita ataupun emel kita akibat kita konsumsi yang asam-asam, yang manis-manis ataupun bersoda. Nah, ketika ada si HAP ini, bagian-bagian dari mineral yang hilang tadi itu akan diisi kembali sama si HAP ini. Jadi disebut nama prosesnya itu adalah remineralisasi. Jadi ketika kita sudah mengkonsumsi sesuatu yang mengandung HAP, contohnya nih pasta gigi nih kita pakai tiap hari, dia akan melapisi lapisan yang di luar tadi di gigi emelnya itu dengan si HAP ini tadi. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang namanya gigi ngilu ataupun gigi sensitif seperti itu. Oke. Nah, aku tuh jadi lebih penasaran nih dok, makin penasaran lagi mengenai HAP ini sebenarnya cara kerja itu gimana sih dok? Oke, jadi si HAP ini itu sebenarnya dia tuh apa ya, kayak lucu tapi dia tuh keren gitu, unik, sederhana tapi keren ya. Karena dia itu memang bahan yang biokompatibel. Biokompatibel itu artinya tubuh kita bisa menerima dengan baik. Karena itu tadi, dia itu memang ada di tubuh kita. Jadi ketika sesuatu yang hilang di tubuh kita, maka kita gantikan dengan sesuatu yang sama. Analoginya tuh gini, misalnya ada suatu bangunan, dia itu dibangun dari batu bata ya. Ketika ada batu bata yang bolong-bolong, itu adalah si enamel kita yang sudah mulai ngilu. Karena bolong-bolong tadi itu menyebabkan namanya tubuli dentin terbuka. Oke, paham dulu sampai situ. Ketika tubuli dentinnya terbuka, artinya dentin kita terekspos. Bagian dalam yang dekat sarafnya itu mulai dekat nih, kebuka. Akhirnya mulai ngilu-ngilu. Kalau misalnya kita minum yang dingin, makan yang manis, gitu-gitu. Nah, dengan adanya si HAP tadi, si batu bata yang bolong-bolong ini kita ganti dengan batu bata yang sama. Jadi ibaratkan bangunan kita ganti dengan bahan yang sama, kita isi dengan HAP lagi. Akhirnya rapat lagi kan semua secara permanen ya, bukan sementara. Jadi ketika sudah tertutup semua si bangunan ini, akhirnya nggak ada yang bocor-bocor, nggak ada rasa ngilu-ngilu lagi tuh yang namanya dari dentin yang terbuka gitu. Jadi kalau bisa pilih yang ada HAP-nya di pasta gigi kalian, karena ketika dia berinteraksi dengan enamel kita yang sudah mulai menipis ataupun sudah mulai terbuka tubuli dentinnya, maka dengan ada HAP tadi diisi tuh kebolongan pori-porinya tadi mikroskopiknya, akhirnya bisa mengurangi rasa ngilu ataupun sensitif. Oke, jadi gitu. In a nutshell gitu ya. Ya, jadi HAP sendiri ini dia tuh memperbaiki enamel gigi secara keseluruhan lah ya dok. Jadi dia membantu proses ketika dia tadi mulai bolong-bolong, namanya demineralisasi. Dengan adanya HAP, terjadilah yang namanya remineralisasi. Gitu. Oke, jadi berarti HAP juga bisa membantu untuk meningkatkan kepadatan dan kekuatan gigi kita juga. Betul ya? Betul sekali. Dan itu secara permanen, Kak. Oh, wow, keren juga berarti nih untuk ingredients yang satu ini. Tadi kan dokter sempat mention juga nih dok mengenai kayak gigi sensitif itu bisa terjadi karena ada ekspos terhadap asam, terhadap manis, terhadap makanan-makanan yang mungkin kita bersihnya juga nggak terlalu bersih, akhirnya jadi banyak problem dan bikin gigi kita jadi ngilu nih dok. Benar. Nah, kebiasaan sehari-hari apa aja sih dok yang related gitu ya dengan kita ataupun teman-teman juga di sini yang nonton itu yang benar-benar
mungkin terkesannya sepele, tapi ternyata itu bisa mempromosikan atau berpotensi jadi gigi ngilu gitu. Ngilu, jadi sensitif. Oke, ini sebenarnya aku bisa bikin kayak aku klasifikasi ya, biar lebih gampang dipahamin sama orang-orang secara kimia dan secara mekanis. Nah, kalau secara mekanis, ini tuh paling sering terjadi di pasienku. Dok, aku udah sikat gigi dengan bersih 2 kali sehari gitu kan. Pas ditanyain tuh, iya 2 kali sehari pakai pasta gigi. Tapi kalau ngilu ya dok, apalagi minum yang dingin-dingin. Pas ditanya, kamu sikatnya gimana? Saya sikat aja dok yang kenceng-kenceng. Karena saya ngerasa kalau nggak kenceng nggak bersih. Betul, banyak yang ngerasa seperti itu juga. Sementara dia itu nyikatnya kenceng kan. Terus ditanyain lagi, kamu sikatnya itu bulu kasar apa bulu halus? Dan dia ternyata pakai bulu yang kasar. Jadi dia sikatnya nggak benar dengan kenceng dan pakai bulu yang kasar, itu bisa menyebabkan giginya jadi terkikis atau disebut dengan abrasi. Jadi akhirnya ada abrasi, tekanan tadi itu bikin gusinya turun. Nah, kalau gusi udah turun, pasti deh itu kalian minum dingin itu pasti ngilu banget. Gitu. Itu yang pertama kalau secara mekanis. Yang kedua kalau secara kimiawi itu dari yang kita makan. Contohnya apa nih? Kita makan sesuatu yang ada asamnya, contoh yang mengandung kayak jeruk atau lemon gitu, atau mungkin sesuatu yang mengandung soda, minuman berkarbonasi, dan makanan yang manis. Logikanya gini, dok, kenapa makanan manis kok bisa bikin ngilu gitu? Karena yang manis ini nanti akan dimakan sama si bakteri yang ada di gigi kita. Dia diproses sehingga produksinya itu disebut namanya asam. Jadi si bakteri makan yang gula-gula tadi, yang manis itu, tapi dia punya sampingan, punya produk, punya hadiah buat kita. Hadiahnya apa? Asam. Nah, kalau asam ini udah kena ke gigi kita, terjadilah namanya demineralisasi. Disitulah mineral enamelnya itu hilang, sih HAP-nya menghilang di situ karena ada asam tadi gitu. Makanya dengan adanya HAP, akhirnya si enamel yang hilang itu, si mikroskop yang terbentuknya itu bisa diisi oleh HAP tadi. Itu tadi makanya dibilang kenapa kalau misalnya kebiasaan kita sehari-hari sering yang asam, yang manis, atau mungkin yang bersoda, atau sikat terlalu kenceng, atau bulu sikatnya yang kasar, itu pasti bisa bikin gigi kita jadi ngilu. Oke, wah berarti sesimpel setiap hari ngopi atau setiap hari ngeteh aja ternyata berpotensi banget ya dok untuk jangka panjang juga nih untuk kesehatan gigi kita. Wah, tuh teman-teman tolong di notes ya untuk yang suka banget ngopi, ngeteh, ataupun yang sikat giginya masih kenceng-kenceng. Bulunya yang kasar, coba deh dievaluasi lagi. Gitu, tinggal search aja ya dok cara sikat gigi yang benar gimana. Nggak perlu ngajarin lagi. Oke dok, nah sekarang kita lanjut bahas yang menarik nih, yaitu soal mitos-mitos tentang gigi sensitif ataupun gigi ngilu. Nah, banyak banget nih dok argumen ataupun statement yang beredar di masyarakat bahwa ketika gigi kita ngilu ataupun sensitif, solusinya adalah kumur dengan air garam. Nah, apakah ini valid nih dok? Oke, kalau ditanya sebenarnya kumur pakai air garam itu benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Karena kalau misalnya air garam itu dia cuma bersifat, kalau bahasa dokter itu simptomatis atau meredakan gejala doang. Jadi kalau kita udah mulai ngilu, giginya sensitif atau bahkan sampai kayak sakit, itu kita kumur-kumur air garam bisa langsung reda. Tapi itu hanya berlaku pada saat itu juga. Dia itu tidak permanen sifatnya. Nah, kalau misalnya tadi kita pakai yang ada sesuatu kandungan HAP, itu tuh baru benar-benar sifatnya itu permanen. Karena si HAP ini akan mengisi mikrotubulus dentinnya tadi, pori-porinya itu tuh keisi. Sedangkan si air garam ini sifatnya cuman kayak lewat doang. Dia tuh nggak akan bisa meredakan secara permanen. Seperti itu. Oke, jadi simpelnya adalah air garam ini memang berguna tapi hanya darurat tuh. Ya, hanya untuk pada saat darurat dan kepepet. Ya, dan udah nggak tahan lagi sakitnya gitu. Baru udah diminumin air garam boleh. Tapi tetap harus mencari second opinion ataupun mencari treatment juga antara dari dokter gigi ataupun menggunakan pasta gigi yang sesuai ya. Banyak juga nih dok yang katanya kalau misalkan sakit gigi minum obatnya itu adalah paracetamol. Terus biasanya sakit giginya langsung mereda gitu. Nah, ini menurut pandangan dokter seperti apa? Oke, jadi sebenarnya kalau pakai paracetamol itu bukan cuma untuk gigi pun bisa ya. Yang namanya paracetamol itu sifatnya dia analgesik, jadi dia meredakan nyeri. Jadi orang-orang tuh kalau sakit kepala, bahkan sakit lengan, sakit kaki, sakit tangan, itu pasti bisa diresepkan paracetamol karena dia itu meredakan nyeri. Jadi segala jenis nyeri itu akan dihambat oleh si paracetamol ini. Nah, tapi si paracetamol ini itu cuma meredakan gejala. Jadi kalau kalian sudah mulai ada nih, aduh aku mulai ngilu giginya atau mulai sakit, itu bukan berarti kalian pakai paracetamol sembuh. Semua pasien pasti bilang, yaudah minum paracetamol sembuh dok. Atau bahkan ada ya kak, pasien aku tiap hari ya, literally tiap hari selama seminggu atau 2 minggu penuh dia minum paracetamol terus.
Dan itu tuh bahaya untuk ginjal dan untuk lambungnya itu bahaya. Karena kan setiap hari kena paparan obat itu iritasi ya. Nah, itu tuh bahaya. Maka dari itu, paracetamol ini bukan menjadi solusi, tapi dia itu meredakan gejala Oke. gitu. Nah, kalau untuk solusinya itu ya tetap harus ke dokter gigi untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau emang itu tadi berlubang akan dilakukan perawatan sesuai indikasi. Tapi kalau cuma gigi kamu sensitif-sensitif tipis, itu kamu bisa pakai pasta gigi yang ada HAP-nya. Nah, artinya kalau misalnya nih udah ada ngilu, udah ada sensitif, itu udah pasti ada masalah di giginya. Jadi jangan dianggap remeh kayak ya udah dikasih paracetamol sembuh. Jangan harap itu bisa sembuh permanen. Karena itu nggak main ke akarnya, nggak menyelesaikan Masalahnya. penyebabnya. Benar, itu Oke. hanya menyebabkan meredakan gejalanya aja gitu. Oke, noted. Nah, Dok, ada sebuah statement lagi Ya. nih. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa pada saat giginya lagi terasa ngilu, Ya. itu justru nggak boleh sikat gigi dulu. Harus berhenti dulu beberapa hari gitu. Nah, apa pendapat dokter soal ini? Itu sepenuhnya mitos ya. Jangan banget nih aku kasih Oke. tahu. Karena Gimana, kalau Dok? misalnya udah ngilu kan, misalnya udah mulai sensitif, berarti ada yang nggak beres di giginya. Entah itu karena gusinya turun mungkin, atau sikat gigi terlalu kenceng, atau mungkin memang ada giginya yang mulai menipis karena terjadinya demineralisasi tadi. Itu artinya udah ada masalah kan. Jadi kalau misalnya kalian biarin nggak disikat, apa nggak makin banyak masalah yang muncul? Karena bakterinya makin numpuk dong. Ketika bakteri makin numpuk, maka akan semakin banyak asam yang dihasilkan. Semakin banyak asam, semakin dikikis giginya. Semakin dikikis, pasti semakin ngilu. Karena tadi tubulus dentinnya terbuka. Maka dari itu solusinya apa? Kalau gigi kalian masih sensitif, ngilu-ngilu, ataupun mulai nyeri, kalian boleh pakai tetap disikat gitu. Disikatnya itu pakai sikat yang bulunya halus. Sikatnya bulunya halus, sikatnya yang benar, bukan masalah kencengnya doang. Tapi tekniknya benar dan pakai pasta gigi. Pasta giginya kalau menurut aku pribadi itu lebih baik pakai yang kandungan ada HAP-nya. Karena tadi itu dia bisa bantu untuk mengisi kekosongan ataupun pori-pori yang terbentuk akibat terbukanya tubulus dentin tadi. Kayak gitu, Kak Iko. Oke, nah tuh teman-teman, jadi kalau misalkan yang giginya terasa ngilu ya, solusinya bukan berhenti sikat gigi ya. Benar, makin kotor yang ada makin ngilu nanti jadinya. Berarti harusnya yang benar adalah tetap sikat gigi menggunakan pasta gigi yang tepat ya. Caranya yang tepat dan bulunya halus. Bulunya halus. Oke dok, mitos atau fakta yang terakhir nih. Jadi tuh aku pernah diceritain nih dok. Jadi dulu itu biasanya senior-senior kita kalau giginya berlubang itu mereka hancurin bawang putih sampai halus terus dimasukin ke dalam gigi yang berlubang seolah-olah itu adalah tambalan gigi. Menurut dokter, gimana nih dok tentang ini? Oke, kalau aku sih ya, aku pribadi kalau bawang putih sih aku pakai buat makan ya, buat masak ya, bukan buat gigi. Karena kalau kita sebagai dokter itu nggak pernah ngasih tahu ke pasien kalau kamu giginya sakit kasih bawang putih. Memang benar kalau si bawang putih itu punya sifat antibakteri, tapi dia itu bukan untuk mencegah gigi yang berlubang atau mencegah rasa nyeri yang ada di gigi kita. Jadi itu tuh sepenuhnya mitos. Jadi jangan sampai kalian ngelakuin itu di rumah ya. Itu udah nggak ada lagi di zaman sekarang. Mending kalian mulai biar nggak sampai ngilunya itu terjadi, pakai deh pasta giginya itu yang ada HAP-nya. Biar nanti kalau sudah mulai muncul rasa ngilu, si pori-porinya yang terbuka akibat demineralisasi tadi diisi sama yang namanya HAP. Atau mungkin kalau misalnya udah nggak tertahankan lagi nyerinya, udah nggak kuat, langsung ke dokter gigi. Gitu. Tuh teman-teman dengerin ya, jadi bawang putih itu dimasak dan dimakan aja. Bukan untuk gigi. Bukan untuk jadiin tabulan gigi ya. Untuk sate taichan aja. Enak lagi. Nah, sekarang aku pengen ngebahas lebih dalam nih dok mengenai pasta gigi modern yang mungkin tersedia dan terjangkau di masyarakat kita. Nah, sebenarnya kan banyak banget ya dok pasta gigi tuh yang untuk gigi sensitif. Nah, sebenarnya tuh perbedaan antara mungkin produk satu dengan yang lainnya itu apa sih dok? Oke, jadi yang membedakan antara produk satu dengan produk lain untuk pasta gigi di zaman sekarang ini tuh bahan aktifnya apa sama cara kerjanya kayak gimana. Nah, jadi di era modern sekarang ini kerjanya itu dua arah. Yang pertama itu dia untuk menutup tubulus dentin, dan yang satunya lagi itu dia untuk menekan reaksi saraf gigi kita. Jadi akhirnya ketika ada respon rangsangan dari nyeri ataupun mekanis ataupun suhu, itu jadi dia lebih tenang, sarafnya tidak terlalu agresif atau tidak terlalu responsif. Nah, kalau si HAP ini, itu cara kerja dia ada 3.
Yang pertama itu dia bisa menutup tubulus dentin. Jadi ketika terjadi demineralisasi tadi, terbuka tuh pori-pori enamelnya. Akhirnya itu bantu ditutup oleh HAP. Yang kedua, dia bisa menekan reaksi saraf kita agar tidak terlalu berlebihan. Dan yang ketiga, dia itu bisa bantu untuk membentuk lapisan terluar gigi kita tambahan, atau bisa membentuk lapisan disebut dengan pseudo enamel. Dan itu sifatnya itu halus, kuat, dan itu bikin gigi kita juga jadi lebih sehat. Kayak gitu. Oke, jadi berarti si HAP ini tersendiri itu fokusnya menenangkan saraf dan juga dan juga bisa bantu memperbaiki enamel gigi atau Benar. permukaan gigi ya, Dok ya. Jadi dia itu bekerja dengan dua cara tadi, ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangka pendeknya itu dia bisa bantu menenangkan saraf. Jadi akhirnya ketika ada rangsangan entah itu mekanik ataupun thermal suhu, itu akhirnya saraf kita tidak terlalu agresif, tidak terlalu responsif, jadi nggak ngilu tuh. Dan yang kedua dia jangka panjangnya karena dia tadi itu mengisi demineralisasi yang terjadi dengan adanya HAP sehingga membantu proses yang namanya remineralisasi kayak gitu. Oke. Wah, berarti keren banget ya, Dok, teknologi zaman sekarang ini udah bisa ngebantu banget nih untuk kita menyelesaikan ataupun mengatasi masalah-masalah yang ada di rongga mulut kita ya, Dok ya. Jadi ketika ada kandungan si hidroksiapatite ini tuh dia bukan cuma semata perlindungan gitu doang, tapi dia itu jangka panjang karena dia itu bisa bantu untuk melindungi bikin lapisan yang disebut dengan namanya pseudoenamel. Itu lapisan di luar enamel kita yang sifatnya itu kokoh, kuat, dan halus dan bikin gigi kita jadi lebih sehat. Seperti itu. Wow, oke. Jadi bisa terhindar tuh dari yang namanya makan makanan yang asam, yang tinggi gula, ataupun juga yang mengandung soda seperti berkarbonasi kayak gitu. Nah, Dok, untuk penonton kita nih yang di rumah mungkin yang lagi ngalamin yang namanya gigi sensitif ataupun gigi ngilu. Nah, biasanya nih di rumah itu ada nggak sih, Dok, tindakan preventif ataupun cara-cara yang bisa dilakukan dengan mudah di rumah untuk meredakan ataupun menghindari terjadinya gigi ngilu ataupun sensitif? Oke, aku mungkin bisa kasih beberapa tips ya, kayak bisa dilakukan di rumah. Salah satunya yang pertama itu kita bisa memilih pasta gigi yang ada kandungan hidroksiapatite atau HAP-nya. Itu bisa bantu untuk mengurangi rasa sensitif atau ngilu di gigi kita. Gitu. Itu yang pertama tuh. Yang kedua bisa menggunakan pasta gigi yang bulunya halus. Nah, itu jadi sama kalau bisa juga jangan sikatnya asal-asal. Jadi jangan kayak yang penting kenceng, yang penting bersih. Tapi tekniknya juga harus dipastikan benar. Yang ketiga, makanan penyebabnya dikurangi. Jangan kayak kita udah ganti tuh pasta gigi, sikat yang benar. Tapi tiap hari makannya yang asam, tiap hari makannya yang bergula ataupun yang bersoda. Nah, itu kan jadinya sia-sia ya. Malah kita melakukan penyebabnya terus yang ada. Kemudian selanjutnya kalau bisa berkumur. Kalau emang berkumur jangan kandungan obat kumurnya itu yang ada alkoholnya kalau boleh. Gitu. Karena itu bisa bikin mulut kita jadi iritasi atau bahkan bisa bikin gusi kita juga ikut iritasi. Nah, selanjutnya jangan abaikan kebiasaan kalau misalnya kita punya kebiasaan menggertak gigi apalagi pas tidur, itu coba dia langsung dikontrolin ke dokter gigi karena itu bisa juga jadi penyebab terjadinya gigi kamu ngilu. Sama yang terakhir dan yang terpenting, dan kita nggak akan pernah bosan bilang ini ke orang-orang, datang ke dokter gigi 6 bulan sekali. Gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau misalkan tadi aku dengerin dokter ya, sebenarnya kita bisa loh melakukan itu setiap di hari rumah ya. semua. Di rumah semua ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan, betul. Jadi tidak hanya dari pasta giginya juga dipilih, tapi juga rutinitasnya juga harus benar ya. Diperhatikan. Aku punya satu pertanyaan yang mungkin juga mewakili nih banyak banget pasien dokter ataupun teman-teman juga yang nonton di rumah. Itu adalah mengenai fenomena gigi sensitif yang terjadi ataupun gigi ngilu yang terjadi setelah selesai scaling. Nah, menurut dokter ini wajar nggak sih, Dok? Atau kita harus bereaksinya seperti apa, Dok? Nah, ternyata ini permasalahan nasional ya. Semua orang punya pertanyaan yang sama kalau aku ketemu pasien. Jadi bahkan juga kalau aku tanyain pasien, kamu kenapa malas scaling? Iya, Dok, nggak mau karena pasti habis scaling gigi saya ngilu. Yang pertama, kadang ada yang bilang gigi saya jadi renggang-renggang. Nah, padahal yang bikin, aku analogiin dulu deh. Kalau misalnya ini gigi kita, terus ini gusinya, karang gigi itu kan ada di tengah-tengahnya ya, antara gigi dengan gusi. Nah, ketika karang giginya menebal, akhirnya kan ada spasi ya, ada ruang antara gigi dengan gusi kita. Ketika karang giginya udah dibersihin, udah di-scaling tuh, keangkat kan, akhirnya jadi kayak ada kantong. Nah, si kantong ini itu adalah bagian gusinya, itu yang kebuka. Artinya terjadi exposure dari sementum atau bagian akar gigi.
dan itu sangat ngilu atau sensitif. Itu yang bikin kalau misalnya kita habis scaling pasti ngilu gitu. Nah, kenapa kalau ada yang ngeluh dia tuh, saya juga dok kalau habis scaling pasti renggang-renggang. Karena selama ini giginya itu dipadatin sama karang gigi. Nah, akhirnya giginya bergeser. Ketika karang giginya dipecahin, ketahuan deh tuh ada jarak antara satu gigi dengan gigi yang lain. Gitu. Jadi, meskipun itu bakalan ngilu, tapi dia tetap akan kembali dalam 2-3 hari. Kayak gitu. Oke, nah dok, menarik. Tadi kan mention mengenai gigi yang renggang karena tadinya harusnya di situ tempatnya karang Iya, tuh ya dok. bener. Nah, mengenai gigi renggang sendiri, apakah dia akan, tadi kan dokter bilang kalau mengenai ngilunya kembali. Nah, kalau renggang-renggangnya ini dok? Sadly enggak. Jadi kalau dia udah sempat renggang, artinya itu kan tulangnya udah menyesuaikan ya. Tulang itu kan sifatnya permanen. Ketika nanti dia sudah berenggang, dia nggak akan bisa kembali. Salah satu perawatan kembaliinnya itu ya dengan behel, dengan orto. Jadi kalau misalnya udah sempat ada karang gigi, jangan biarkan sampai mendebal. Setipis apapun karang giginya kalau bisa langsung di scaling. Kalau udah sampai merenggang, jangan harap dia bisa kembali lagi. Atau bahkan setelah karang giginya dibersihin, renggang, giginya goyang. Karena selama ini yang megang giginya bukan tulang, tapi karang gigi. Gitu. Wow. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu, ya sorry to say, biasanya kita sudah menyarankan pasien harus dicabut. Padahal usianya masih muda. Gitu. Jadi jangan malas untuk sikat gigi dan scaling. Wah, jadi benar-benar hal kompleks yang sebenarnya nggak susah ya, tapi ternyata ini benar-benar mempengaruhi banget ya untuk jangka panjang gitu dok. Karena ya karang gigi kan kita selama ini diajarin karang gigi itu terjadi akibat kayak asam yang tadi dokter mention, kemudian gula juga, ya ujungnya tetap asam sih gitu. Tapi maksudnya aku benar-benar nggak nyangka bahwa sesimpel apa yang kita makan sehari-hari bisa sekompleks itu. Betul gitu. Nah teman-teman, jadi pokoknya intinya nih jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan gigi, bersih sebersih-bersihnya ya. Makanya harus sikat gigi rutin dan datang ke dokter gigi. Itu doang. Betul, tapi menurut aku ini bukan sebuah tindakan promosi sih dok, tapi lebih ke preventif pribadi kita terhadap kesehatan kita juga. Jadi kita bisa tahu juga kan, oh kamu di mulutnya ada apa aja, meskipun ngerasa aku nggak ada keluhan. Karena kalau mindset orang Indonesia, kenapa nggak pernah ke dokter gigi? Enggak, ngapain, gigiku nggak ada yang sakit gitu. Jadi mereka nggak akan ke dokter gigi kalau belum sakit. Padahal kan dengan datang ke dokter gigi kita bisa tahu ternyata dia ada apa aja di dalam mulutnya. Betul, gitu. Karena aku pribadi dok, jadi sebenarnya tuh aku baru ngerti scaling itu setelah aku banyak cari tahu lah ya tentang apa sih scaling itu. Betul, apa sih kesehatan gigi yang baik, scaling dan segala macam. Dan memang sebenarnya sebelumnya pun aku tidak pernah merasakan ada masalah serius di rongga mulut. Jadi nggak ke dokter gigi. Jadi nggak pernah ke dokter gigi, jujur aja, karena sikat gigi udah rutin, caranya juga udah sesuai tuh ngikutin yang anjuran dokter yang saya tonton gitu. Benar. Dan kemarin kebetulan ada satu event, memang pengen deh cobain sebenarnya what's going on sih dengan keadaan mulutku gitu. Ke dokter gigi dan ternyata wah ini gusinya bengkak terus ada berlubang, jadi kita bisa tahu. Betul. Untungnya sih pada saat itu tidak ada yang berlubang, tapi memang dokternya mention bahwa oh ini ternyata gusi kamu bengkak, padahal sama sekali nggak ada rasa sakit gitu, dan tidak ada gejala yang berarti sama sekali. Jadi nggak bikin kita mau ke dokter gigi. Betul, karena ngerasa kan nggak butuh kan, saya sehat-sehat aja gitu. Ternyata setelah ke dokter gigi di scaling kan, dibersihin, wah itu setelahnya benar-benar ngilu banget karena mungkin udah lumayan tebel juga kali ya, dan berasa suka nyelip setelah scaling dan makan gitu. Karena udah ada kayak ruang yang selama ini diisi karang gigi, dia diambil jadi kayak ada space kosong, ada ruang hampanya gitu. Tapi so far udah better sih sejak mengertilah bagaimana cara mengatasi itu. Rutin gitu. Wah dok, hari ini ternyata obrolan kita very insightful dan seru banget ya dok. Aku mau ngucapin thank you juga dok, waktunya hari ini udah datang di episode kita di Narsis. Semoga kita kedepannya bisa ngobrol juga lagi dan kita juga bisa menerapkan nih tadi tips and trick ataupun penjelasan-penjelasan yang tadi dokter Tarsado udah. Dan teman-teman semua jangan cuma denger ya, tapi dilakuin, karena semua yang kita mention itu nggak ada satupun yang ribet. Itu semua sangat sederhana dan bisa dilakukan setiap hari. Betul. Gitu. Jadi intinya jangan males, lakuin semua rutinitas yang baik-baik karena itu juga kembalinya ke kita lagi ya dok ya. Dan satu lagi yang paling nggak aku bosan sampein, jangan pernah
sampai skip ke dokter 6 bulan 1 kali. Betul, karena Oke. wah bener-bener deh kalau misalkan kalian belum pernah nih ke dokter gigi, cobain deh, kalian akan sangat enjoy karena gimana ya, walaupun terkesan mengerikan ya, kayak mesinnya banyak, bunyinya, Suaranya serem. betul, tapi percayalah itu satu langkah untuk membuat kita jauh lebih sehat lagi, gitu ya dok. Oke dok, thank you kalau Terima gitu hari kasih. ini waktunya kita ketemu lagi di next Narsis episode, bye-bye!